Oke, seperti pada video sebelumnya, kita akan membahas lagi mengenai buku The Psychology of Money dari Morgan Housel. Dan topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ketika Anda percaya siapa saja. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana keyakinan dan juga persepsi kita mengenai uang bisa terbentuk dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi keputusan finansial kita. Setiap orang pasti memiliki persepsi dan juga keyakinan yang berbeda mengenai uang. Dan keyakinan ini seringkali terbentuk dari pengalaman pribadi, lingkungan, dan juga informasi yang kita dapat. Dan di dalam buku ini, Morgan Housel menjelaskan bahwa kita bisa percaya apa saja tentang uang berdasarkan apa yang pernah kita lihat dan juga kita alami secara pribadi. Misalnya, seseorang yang tumbuh di keluarga yang sangat sederhana, mungkin diajarkan bahwa uang itu sangat sulit untuk didapatkan dan dia harus berhati-hati dalam mengeluarkan uang yang dia miliki. Keyakinan seperti ini bisa menggiring keyakinan seseorang tersebut bahwa investasi adalah hal yang sangat beresiko dan juga harus dihindari. Namun sebaliknya, orang yang tumbuh dengan keluarga yang terbuka terhadap investasi dan juga risiko, kemungkinan besar mereka lebih bisa mengambil resiko dalam investasi ketimbang orang yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak terbuka mengenai keuangan. Selanjutnya akan kita bahas yaitu pengaruh pengalaman pribadi seseorang. Di buku Morgan Housel menjelaskan bahwa pengaruh pengalaman pribadi memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk keyakinan kita mengenai keuangan. Contohnya, jika kita pernah mengalami kerugian yang sangat besar, kemungkinan kita lebih konservatif terhadap aset yang kita beli. Namun sebaliknya, jika kita pernah mengalami keuntungan yang sangat besar dalam satu aset, kemungkinan kita akan lebih berani. Contohnya, orang yang pernah mengalami kehilangan banyak uang saat investasi di saham, mungkin saja dia menjadi sangat lebih hati-hati setelah mengalami kerugian tersebut. Sebaliknya, jika seseorang yang pernah mendapatkan keuntungan besar dari investasi properti misalnya, kemungkinan besar orang ini lebih percaya diri ketika berinvestasi di properti daripada kebanyakan orang. Selain itu, lingkungan dan juga informasi yang kita terima memainkan peran besar dalam persepsi kita mengenai keuangan. Contohnya, informasi dari media dan juga informasi yang kita dapatkan dari teman terdekat kita. Semua hal itu dapat membentuk cara kita melihat resiko dan juga peluang yang ada di sekitar kita. Entah itu investasi saham, properti, bahkan cryptocurrency. Ketika kita mendengar cerita sukses tentang investasi tertentu, kita mungkin lebih tertarik untuk mencoba investasi yang sama dengan orang tersebut. Namun sebaliknya, ketika kita mendengar cerita kegagalan dari sebuah aset terhadap seseorang, kita mungkin lebih berhati-hati dalam menyentuh aset tersebut. Secara tidak langsung, inilah psikologi yang sebenarnya dialami sebagian besar manusia ketika ingin berinvestasi di sebuah aset. Contohnya, seseorang yang melihat temannya sukses di investasi cryptocurrency, kemungkinan besar dia juga akan mencoba investasi yang sama dengan temannya tersebut. Tapi ketika pasar kripto berfluktuasi dan juga turun, orang ini mulai meragukan keputusannya untuk berinvestasi di kripto. Beginilah cara berpikir sebagian besar orang mengenai investasi. Mereka FOMO ketika harga pasar naik dan juga takut ketika harga pasar turun. Tetapi hal ini sebenarnya mungkin kurang tepat, karena investor ternama atau bisa kita sebut sebagai investor terbaik sepanjang masa, yaitu Warren Buffett, berpikir dengan cara yang sebaliknya. Dia mengatakan bahwa takutlah saat orang lain serakah. Dalam hal ini, harga pasar mengalami kenaikan. Dan serakahlah saat orang lain takut. Dalam hal ini, harga pasar mengalami penurunan. Karena cara berpikir manusia selalu seperti itu. Takut saat harga pasar turun dan juga tamak saat harga pasar mengalami kenaikan. Selanjutnya yaitu bias informasi adalah kecenderungan untuk mencari dan juga menginterpretasikan informasi yang mendukung keyakinan kita terhadap sebuah aset. Hal ini membuat kita mengabaikan risiko atau peluang yang sebenarnya ada. Contohnya, seseorang yang sangat yakin bahwa investasi saham adalah satu-satunya cara untuk menggandakan uang yang mereka miliki, dan mereka percaya bahwa saham adalah satu-satunya jalan yang tepat untuk mencapai sebuah kekayaan. Orang ini mungkin hanya mencari informasi yang mendukung pandangannya mengenai investasi saham, dan mungkin mengabaikan informasi mengenai resiko dalam pasar saham. Akibatnya, ketika harga mengalami penurunan, dia tidak siap dengan penurunan harga tersebut. Karena orang ini hanya mencari informasi yang mendukung keputusannya dalam berinvestasi, tanpa mempedulikan hal lain yang mungkin saja bisa menolongnya dari kerugian yang sangat besar. Jadi, itulah pentingnya edukasi sebelum berinvestasi. Karena dengan pengetahuan, hal ini adalah kunci untuk mengatasi keyakinan yang salah mengenai uang. Dan tentu caranya kalian harus belajar dan juga membuka pikiran kalian terhadap ide-ide yang baru. Fleksibel dalam mengubah strategi juga hal yang penting. Karena dalam pasar saham, hal yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi kesimpulannya, dalam bab ini setidaknya kita bisa belajar bahwa keyakinan dan juga persepsi mengenai uang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi, yang kedua lingkungan, dan juga yang ketiga
yaitu informasi yang kita terima. Jadi teruslah belajar hal baru mengenai keuangan dimanapun kalian bisa mendapatkannya. Karena yang membedakan orang yang sukses di dunia investasi dan juga tidak adalah ilmu yang mereka miliki. Dan pada dasarnya keuntungan datang kepada seseorang yang mengetahui apa yang orang lain tidak ketahui. Oke, mungkin segitu dulu untuk informasi mengenai buku The Psychology of Money yang bisa kita bahas pada video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.